lu harus di-achieve target. Karena kan startup itu kan ya maksudnya kalau pertumbuhannya itu kan harus eksponensial ya. Jadi kalau misalkan pendapatan perusahaan biasa mungkin kenaikannya Februari, Januari kayak gini. Kalau startup kan Februari, Januari, Maret terus kayak gitu. Yo teman-teman, kembali lagi sama gua Wendy di YouTube channel Banten Podcast. Berbicara mengenai teknologi tidak lepas dari ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu melahirkan ide-ide teknologi yang bisa kita nikmati saat ini. Contohnya adalah bisnis startup. Dan kali ini gua udah bersama narasumber yang yang luar biasa menurut gua. Dia juga sahabat gua, teman gua. Hafiz Hasbi Asidiki. Gimana, Fiz? Sehat, Fiz? Alhamdulillah. Sebelumnya gue makasih banget lo udah mau datang di podcast YouTube channel Banten Podcast, karena gue tahu lo kesibukannya luar biasa banget. Enggak slow. Nggak slow ya. Soalnya Wendy mah apa sih? Pokoknya thank you banget lo udah mau gue culik bentar. Kesibukan lo sekarang apa nih, Fiz? Kesibukan gue ya? Ya. Ya kesibukannya sekarang lagi kerja aja sih, Wen. Kerja Sejauh ini ya. Ya berkarir lah. Berkarir. Kita sedikit nostalgia dikit, Fiz ya. Boleh. Kita dulu sekolah di Mandua, Kota Serang. Ya benar. Pernah satu kelas bareng di kelas 10. Kelas 10. Setelah itu kita berpisah di kelas 11 karena jurusan masing-masing. Iya. Ya. Dulu kita juga satu organisasi. Ya benar. Ambalan, bener kan, Bis? Pramuka. Iya. Sekarang masih aktif Pramuka nggak, Bis? Enggak. Nggak. Kuliah udah nggak ikut lagi, Wen. Udah ikut lagi ya. Berarti setelah selesai Mandua itu udah lepas ya Pramukaan. Iya, tapi masih aktif organisasi nggak, Bis, selain Pramuka? Kalau sekarang ya, sekarang sih kemarin baru saja ikut kayak komunitas gitu, Forum Indonesia Muda, FIM. FIM ya. Iya, FIM. Oke, Pis. Kita sekarang mau bahas startup nih. Boleh. Karena yang gue tahu lo sedikit, maksudnya banyak tahu lah tentang startup ini kan. Dan siapa tahu ini bisa lo kasih tahu ke teman-teman Banten Podcast ilmunya atau informasinya sedikit mengenai bisnis startup. Pis, yang gue tahu nih, lo itu kan kuliah di peternakan, maksudnya jurusan peternakan di Unpad. Ya kan. Terus lu kok bisa terjun di bisnis teknologi, industri teknologi ya. Kenapa lu bisa terjerumus ke situ gitu kan? Karena gue tahu lu jurusannya IPA di Mandua. Terus lu kuliah jurusannya peternakan. Sekarang terjerumus di teknologi gitu kan. Kan jauh banget Pis perbandingannya gitu kan. Iya benar. Nah, gimana sih lu tuh bisa terjebur ke bisnis teknologi itu kan, industri, dan dan gue dengar juga lu waktu itu sempet pernah bercerita ke gue kalau lu pernah bangun bisnis startup gitu. Makanya gue tertarik banget nih ngajak lu untuk podcast. Bisa nggak, Bis, ngasih gambaran, Pis, cerita-ceritanya yang lu dapat selama ini gitu? Oke, kita ngobrol santai aja. Iya, santai. Sebelum disclaimer dulu nih. Ya, gue juga bukannya ahli banget ya di bidang startup. Cuma ya karena Wendy kenalnya gue mungkin ya. Jadi ya di sini. Ya, mungkin banyak teman-teman yang lebih expert di bidang startup. Cuma ya gue pengen sharing dari pengalaman gue aja ya. Kayak gimana sih dulu kayak gue bisa sampai sekarang dari yang dulunya background pendidikan peternakan bisa sampai kayak ngerasa passionate banget nih di dunia startup dan teknologi gitu kan. Dan sekilas tentang dunia startup dulu gitu ya. Jadi sedikit cerita aja kayak sekarang gue berkarir sebagai product manager. IT product manager, yang dimana kayak kalau misalkan lu lihat aplikasi-aplikasi kayak misalkan Gojek, terus Grab dan banyak hal lain lah ya aplikasi-aplikasi, ketika lu menggunakan aplikasi itu bisa menyelesaikan masalah lu, misalkan kayak lu pengen pindah tempat dari A ke B gitu, dan gimana caranya aplikasi itu bisa ketika lo ngebuka itu lo bisa mesen ojek, lo bisa tahu Gojeknya lagi di mana. Nah itu kerjaan seorang product manager. Jadi dia yang ngerancang. Nah cuma kalau gue di
perusahaannya company-nya di media, bergerak di media gitu kan, berita. Nah, sebenarnya sih orang juga banyak yang nanya kayak kenapa kok bisa gitu non IT menjadi IT product manager gitu kan. Jadi sekilas dulu di 2000, jadi gue tuh berkecimpung di startup itu di 2018. Beres dari BEM karena gue dulu kayak passion banget di organisasi. Beres dari BEM ngerasanya kayak ada yang kosong gitu. Akhirnya nyari kesibukan tuh karena kan ngerjain skripsi juga pusing ya gitu. Iya benar. Jadi ada kesibukan dan pas itu kebetulan lagi bisnis kecil-kecilan juga. Bisnis kecil-kecilan untuk menyambung hidup ya, karena beasiswa kan udah mulai nggak ada tuh. Terus waktu bikin bisnis dropship kayak online, simple ya bisnis dropship itu kayak cuma lu ngambil barang di Shopee dijual ke Instagram gitu kan, naikin marginnya dikit gitu kan. Itu dropship. Nah lumayan pas itu ada penghasilan dari situ, nambah-nambah uang jajan. Terus gue baca buku Profesor Renal Kasali. Sebelumnya gue baca buku Homo Deus sih. Homo Deus itu bukunya Yuval Noah Harari yang kayak di mana itu dia ngejelasin tentang seberapa maju dunia ini. Kayak pokoknya Homo Deus kan dari judulnya ya. Homo itu kan Homo sapiens, kayak manusia. Deus itu kan kalau Homo sapiens kan sapiensnya itu kan bijak ya. Kita kan kera bijak ya, kata kalau orang ilmuwan barat lah. Kalau Homo Deus itu kan berarti ya manusia yang ingin menjadi Tuhan atau dewa. Karena sekarang manusia itu kan dengan teknologi yang udah maju banget, kita ini berupaya untuk menciptakan keabadian ya kan, kayak dengan teknologi yang di barat tuh udah kayak orang kaya nih, misalkan anaknya meninggal, terus mau nggak nih mereka lagi ngembangin suatu teknologi yang bisa ngidupin orang mati, tapi nanti kayak orang kaya itu harus invest, terus nanti si mayatnya ini dibekuin, kalau teknologi ada nanti dihidupin gitu. Itu ceritain di Homo Deus juga tuh. Dan itu gue ngerasa kayak anjir, kayak dunia ini udah sebegitu majunya gitu kan. Akhirnya tertarik dengan tema itu, baca buku lagi Profesor Renal Kasali judulnya Disruption, dimana kayak Profesor Renal Kasali itu dia ngejelasin bagaimana sih Gojek, sebuah startup yang kecil nih, dia bisa mengalahkan taksi. Yang dimana dulu tuh kan pemain besar kan taksi. Gitu kan, pemain besar. Dan dari situ juga Profesor Renal Kasali itu ngejelasin fundamentalnya kenapa Gojek ini bisa menang. Ibaratnya kayak kalau cerita dongeng itu David and Goliath lah. David seorang yang kecil bisa mengalahkan Goliath, raksasa yang besar, karena ada dongeng seperti itu. Dan dari situ gue tertarik kayak ternyata teknologi ini bisa sebesar ini ya gitu kan. Ternyata internet ini bisa mendisrupsi atau mengubah cara kita hidup sebesar ini gitu. Akhirnya gue tertarik dan gue berpikir untuk coba bisnis gue yang dropship itu untuk dioptimalisasi menjadi startup gitu kan. Dan di sana juga cukup panjang perjalanan gue untuk kayak memahami apa itu startup ya. Karena kan kalau misalkan lu lihat nih, kayak misalkan bahkan banyak sekelas pemerintah pun, atau misalkan orang-orang pejabat-pejabat, kayak setiap gua ikut event, mereka tuh kayak banyak juga yang masih mendefinisikan startup itu UMKM loh gitu. Cuma bahasa Inggris aja. Sebenarnya nggak kayak gitu. Gitu. Terus ada juga yang mendefinisikan kayak startup itu yang penting perusahaannya internet gitu. Tapi nggak itu, kayak Kopi Kenangan tuh digadang-gadang title-nya sebagai startup kan, padahal dia ngejualnya kopi, bukan aplikasi. Yang kemarin tuh dapat pendanaan yang cukup besar, sehingga dia menjadi kalau nggak salah salah satu perusahaan dekakorn startup bidang kuliner gitu dari Indonesia. Yang kayak gitu kan. Jadi kayak gue berusaha mencari tahu nih apa sih sebenarnya startup itu gitu kan. Sampai baca beberapa buku gitu kan, banyak pendapat gitu dari beberapa buku itu. Tapi pada intinya sih startup itu memiliki beberapa ciri ya. Jadi kalau misalkan dari buku The Lean Startup yang gue baca itu, startup itu adalah kayak perusahaan sebuah institusi manusia. Artinya lu misalkan ada sekelompok manusia nih, berusaha menciptakan produk atau layanan di tengah pasar yang tidak pasti gitu. Jadi istilah tren startup ini muncul ketika market ini udah penuh dengan ketidakpastian. Penuh ketidakpastian ini yang menyebabkan ketidakpastian itu apa? Apalagi kalau bukan internet ya. Ya kan? Kayak tiba-tiba muncul crazy rich baru gitu kan. Kayak muncul sebuah perusahaan yang tadinya nggak kelihatan nih sama perusahaan besar, tiba-tiba
bisa menggoyahkan perusahaan-perusahaan besar. Kayak misalkan Nokia yang Iya. kayak hancur sama Iya. itu ya kan, maksudnya teknologi Android, dan kayak Gojek juga yang bisa menggeser taksi. Makanya perusahaan-perusahaan yang sekarang, perusahaan-perusahaan besar itu, maksudnya kayak di bidang apapun, sekarang tuh mereka was-was. Kalau dulu kan mungkin perusahaan incumbent ya, atau perusahaan besar kan kayak bisa petang-peteng kan, kayak gue besar nih, lo mau ngancurin gue nggak bakal bisa, gue udah punya banyak anak perusahaan, gue udah keren, udah gede gitu kan. Tapi ternyata di era internet ini yang dibutuhkan itu bukan besar atau kecil, yang dibutuhkan adalah kecepatan Iya. gitu. Iya. Jadi salah satu startup kan kriterianya juga kayak dia bisa bergerak dengan cepat ya. Kayak booth yang kecil, dia kalau misalkan ada rintangan di depan bisa belok Iya. kiri kanan gitu kan. Sedangkan kalau perusahaan besar kan kayak kapal pesiar yang kayak kalau dibelokin tuh butuh susah Iya. gitu. Jadi itu keunggulannya, dan kebanyakan startup ini bisa berhasil karena startup ini muncul biasanya dari keresahan-keresahan biasanya dulunya dia tuh konsumen nggak mendapatkan layanan tersebut dari perusahaan yang besar. Akhirnya dia bikin gitu. Iya. Dan ternyata banyak nih yang merasakan keresahan yang sama juga. Akhirnya dia bisa gede gitu sih. Maksudnya kayak dari startup itu ya. Terus selanjutnya kayak ketika gue mendalam bidang startup, ikut banyak bootcamp, inkubator gitu kan. Pada akhirnya merasa menjadi makin passion juga ya. Terus selain itu juga yang kayak menjadi hal yang menarik bagi gue kayak untuk menyelami bidang startup ini. Karena startup ini kalau misalkan liatin polanya, semua startup itu dibangun atas sebuah masalah. Iya. Dan itu kayak gue kan dari dulu tuh kalau ikut organisasi sukanya sosial ya. Iya. Yang kayak bisa ngebantuin orang gitu kan. Dan gue ngeliat kayak Gojek ini luar biasa loh. Maksudnya kayak sorry ya kalau nyebutin brand terus dari tadi, kayak jadi salah satu contoh kayak Gojek itu kan dia bisa ngebantu yang tadinya dulu tukang ojek tuh mungkin ya kalau sekarang kan tukang ojek bisa nguliahin anaknya, bisa ngebantu SD gitu kan, kayak makin terangkat lah. Itu kan kayak ngebantu juga kan. Banyak juga kayak misalkan aplikasi relief yang dimana ngebantuin orang stres untuk bisa lebih baik gitu. Konsultasi psikologi jarak jauh gitu kan. Yang dulu orang tuh pengen ke psikolog itu kan takut dicap gila, terus bayar pikirannya mungkin bayarnya mahal. Sekarang bisa gitu dengan yang kayak gitu. Makanya gue tertarik kayak gue bisa nih kayaknya ngebantu orang lewat sini. Akhirnya kayak gue coba ngebangun startup, dan setelah gue dalemin beruntungnya ketika gue lulus ada lomba inovasi yang dimana gue juga lagi senang-senangnya ikut lomba tuh. Terus gue ikut lomba itu dulu CEO Challenge yang ngadain Mizan lah ya. Udah kayak gitu pas gue menang ngasih, jadi Mizan juga termasuk kayak perusahaan besar yang lama yang kayak butuh inovasi nih, mungkin posisinya ngerasa udah mulai ini kali ya. Akhirnya dia mencari siapa sih maksudnya kayak ide-ide dari pembacanya yang bisa ngebantuin mereka untuk berkembang nih, karena perusahaan sekarang tuh emang lagi udah mulai aware terhadap inovasi dan posisinya tuh tidak aman ya di tengah era yang penuh inovasi ini. Jadi makanya kayak banyak perusahaan-perusahaan yang nyari inovasi-inovasi kayak gitu. Dan pas itu gue menang. Pas menang gue dipanggil sama salah satu orang dari Mizan untuk diajak gabung ya. Akhirnya di situ karya pertama gue setelah lulus tuh gue jadi project manager gitu. Yang dimana kayak ya menjadi starting point yang lumayan menarik ya. Gitu kan. Dan emang sih dari dulu ketika gue lulus itu gue udah kepikiran kayaknya kalaupun gue harus berkarir dulu, karena kan gue pas ngebangun startup tuh gagal ya. Bisa dibilang gagal, pandemi terus kayak bubar gitu. Gue mendapatkan banyak pembelajaran dan kayak gue ngerasa kayak kayaknya gue harus belajar dulu nih gitu. Akhirnya gue coba untuk gimana caranya gue bisa berkarir masuk ke industri teknologi, karena PR-nya menurut gue yang pas itu ya PR yang terberat gue sebagai background peternakan non IT adalah masuknya dulu nih. Ketika gue udah masuk kayaknya bakal gampang juga gitu buat ngedevelop karirnya di sana gitu sih, Wen. Oke. Kenapa sih Pis kita ini harus membangun bisnis startup gitu kan? Dan apa aja tantangannya yang terbesar gitu? Oke, kalau misalkan kenapanya, kalau misalkan gue cerita tentang kenapanya ya, dan startup ini kan lagi jadi banyak anak muda sekarang kayak berbondong-bondong pengen bangun startup gitu kan. Dan based on research-nya kan kalau nggak salah tuh dari 100 startup hanya
Jadi misalkan ada 100 startup nih Yang memulai ya. yang mulai. Kalau nggak salah itu kayak 8 yang bisa bertahan di 2 tahun pertama, cuma 3 atau 2 yang berhasil bertahun sampai tahun kelima gitu. Apa ya, rasio kesuksesan itu sangat minim banget, tapi kayak orang masih berbondong-bondong untuk kayak pengen ngebangun startup. Kalau misalkan ditanya kenapanya, ya mungkin alasan logisnya ya mereka pengen menjadi Nadiem Makarim baru gitu. Iya. Ada Makarim. Crazy Rich. Iya. Ya kan? Iya, iya. Maksudnya kayak kita tuh ada di era dimana ini loh, kayak ngebangun sebuah perusahaan itu kayak kalau dulu kan kayak lo harus punya uang banyak, nyewa tempat, terus lo harus ngebayar banyak orang kayak gini-gini kan. Tapi kalau sekarang kayak sesimpel lo bisa buka toko lo di internet dengan harga yang murah, nggak harus punya tempat, itu kan udah bisa tuh. Iya. Gitu kan. Dan pemasaran pun dulu lo harus kayak nyetak brosur dan lain hal mahal. Iya. Jadi ngebangun perusahaan tuh sekarang murah. Itunya. Jadi kayak udah murah, terus lu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sama seperti ya toko-toko tech sekarang ya, kayak kalau misalkan di Indonesia itu kayak William Tanuwijaya, Ahmad Zaki Bukalapak, Nadiem Makarim. Kan Ahmad Zaki juga dari ini ya, dari kosan dulu kan. Iya, benar. Ngebangun dari kosan. Terus Nadiem Makarim dari garasinya gitu kan. Jadi yang kayak gitu, kayak kenapa orang pada tergugah untuk bangun bikin startup, selain apa ya, tadi ya, apalagi di generasi milenial sama Z ini kan based on risetnya kayak milenial itu kan dan Z itu kan generasi paling dermawan ya. Dan salah satu faktor yang penting bagi mereka itu kan social value dan impact gitu. Jadi selain kayak hal itu juga kita bisa ngedeliver masalah yang kita temui dan kita bisa selesaikan dengan teknologi secara berkelanjutan, dan juga bisa membuat kita menjadi lebih sejahtera gitu. Jadi itu kayak banyak orang pengen ngebangun startup juga beralasannya karena itu juga sih, Wen. Dan ya pokoknya karena opportunity-nya sama ya, dengan cost yang murah juga bisa dimulai, ya why not untuk nggak mulai gitu. Dan marketing internet kan lebih efektif ya, gitu sih. Terus Pis, yang gue pengen tanyain, gimana sih cara-cara kita tuh membangun bisnis startup? Cara-caranya tuh gimana? Tahap-tahapannya deh. Oke, tahapannya ya. Tahap-tahapannya. Oh ya, dan gue juga mungkin kayak bisa ngejelasin ya, kayak misalkan lo bukan programmer nih. Iya. Karena kan identiknya kan teknologi kan. Iya. Kayak lo bukan programmer nih, tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak mikirnya, aku nggak bisa kayak sosok kayak Ahmad Zaki, William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, karena gue kayak nggak begitu paham tentang programming dan lain hal gitu kan. IT lah ya. Iya, bahkan ya maksudnya kayak sebenarnya sih lu nggak harus ngerti itu, karena Steve Jobs pun pencipta Apple itu, dia itu kalau nggak salah kuliahnya jurusan sastra deh. Ya kan, yang dimana dia punya teman namanya Steve Wozniak. Steve Wozniak ini dia engineer gitu. Jadi apa? Dan yang lebih terkenal siapa? Steve Jobs kan, daripada Steve Wozniaknya di Apple itu ya. Nah, jadi kalau misalkan di industri startup atau teknologi atau di bisnis teknologi lah ya, kalau misalkan ada pendengar yang pernah nonton film drama Korea startup nih ya, di situ kayak bener-bener relate banget, pokoknya mirip banget. Kayak lu nggak harus bener-bener orang yang bisa programming gitu, minimal lu bisa kayak identifikasi lu tuh jagonya di mana sih gitu. Karena role-nya tuh ada 3, Wen. Minimal ada 3 orang ini, startup itu bisa jadi. Makanya kan tadi definisinya startup dari Eric Ries itu kan sekumpulan institusi manusia yang menciptakan produk di tengah pasar yang tidak pasti. Institusi manusia itu minimal ada 3 ini. Idealnya ya. Ada yang namanya hustler. Hustler itu dia biasanya tipe orangnya yang kayak misalkan mungkin lu bisa dikatakan hustler juga, Wen. Kayak lebih kayak jago jualan, jago ngebangun relasi dengan orang gitu kan, negosiasi. Lu bisa ngeyakinin orang kalau misalkan lu ngejual ini nih ya, kayak orang tuh percaya kalau misalkan HP yang lu jual ini berkualitas gitu, dengan lu yang ngepromosiinnya gitu, ngejualnya. Itu hustler. Termasuk ketika nanti lu bikin teknologi baru, kadang orang IT kan cenderung mayoritas introvert ya. Iya kan? Karena mungkin karena dia juga secara keseharian kerjanya lebih cenderung sendiri gitu. Lu bisa melengkapi itu gitu. Dengan lu yang suka organisasi, yang suka terbiasa dengan ngobrol banyak orang. Jadi kayak lu punya produk gitu, punya aplikasi, sini gue jualin gitu. Kayak gitu. Dan itu juga yang gue lakukan pas itu gitu.
Jadi hustler. Kalau misalkan lu bukan anak IT gitu. Berarti bisa lah ya. Bisa. Tanpa non IT pun kita masuk dalam dunia startup. Ya, terus kalau misalkan IT ya jelas lu jadi programming atau hacker ya. Hacker. Kalau misalkan lu nggak bisa ngomong nih, bukan nggak bisa ngomong ini ya, kayak nggak bisa ngomong sama orang-orang nih. Lu nggak bisa programming juga, tapi lu jago ngedesain. Nah, ya. Bisa juga hipster gitu. Kenapa ini tuh harus ada? Yang tadi ya jelas ya. Si hustler ini untuk ngejual produk lu, untuk gimana ke konsumen ataupun konsumen. Atau enggak kayak misalkan lu udah butuh pendanaan, lu cari investor. Nah, dia ini yang head to head hustler ini ya. Si hustler ini. Terus kalau misalkan si hacker ini dia ngebangun produknya, dia ngebangun aplikasinya. Kalau si hipster ini kan kayak kita kan manusia ya. Manusia ini kan kita tuh makhluk visual. Kayak ketika si aplikasinya tampilannya tuh jelek dan kayak polosan gitu, kurang enak lah. Pasti kan orang juga kayak ngelihat ini kayak kurang berkualitas dan kayak amatir kan. Nah, makanya butuh orang desain, yaitu hipster itu kan. Jadi itu ya, dengan 3 orang itu bisa bangun startup, dan step by stepnya ya mungkin simpelnya sih startup itu ada 3 tahapan. Kayak lu cari problemnya dulu, terus lu coba cari solusinya. Ketika problem sama solusinya itu masuk, nanti lu bisa develop jadi aplikasi gitu sih. Gitu. Sesimpel mungkin gue ceritain dikit tentang kayak ada startup Indonesia namanya Flip. Kalau misalkan lu make transfer uang tapi tanpa admin. Tanpa biaya admin. Ya kan? Dia tuh awalnya tuh nggak pakai programming, kayak sesimpel kayak dia punya buka banyak rekening nih, BCA, BRI, pokoknya semua bank aja. Misalkan ada temennya misalkan gue pengen transfer ke lu nih, gue BCA, lu BRI, gitu. Nah, nanti Flip ini nawarin, lu mau nggak biaya free admin? Yaudah, si Flip itu kita daftarnya pakai Google Form gitu kan. Kita mau ngirim berapa, nanti kirim ke misalkan BCA-nya Flip. Jadi gue BCA, dia BCA, free kan. Nanti Flip yang kita input data Gform itu, dia transfer ke lu, BRI. Awalnya bukan aplikasi, cuma jadi sesimpel itu. Tapi bisa sekarang jadi kayak gitu kan. Gitu sih. Oke. Pis, ngomong-ngomong anak muda nih Pis ya. Trennya anak muda sekarang. Itu kan pasti anak muda sekarang pasti pengennya bekerja di perusahaan teknologi digital. Banyak Pis yang gitu Pis. Ya kan. Apalagi sekarang muncul generasi atau generasi Z itu kan yang lu bilang tadi gitu kan. Nah, kenapa sih bekerja di perusahaan teknologi menjadi tren yang diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang, Bis? Oke, iya ya, maksudnya kayak banyak banget kayak teman-teman gue juga ketika lulus ya. Banyak yang pengen kerja di startup lah gitu kan. Kalau misalkan lu lihat main Instagram atau apa kayak ya karyawan-karyawan yang oren itu kan suka joget-joget di kan kantornya kayak keren gitu ya. Keren gitu kan. Wah, gitu startup itu kan. Iya, padahal kan ada sisi gelapnya juga ya, kayak nggak asing lah ya. Kayak nggak work life balance dan lain hal gitu kan. Mungkin kalau misalkan menurut gua kayak kenapa karena ini pun kayak saling berkaitan gitu kan. Kenapa orang pengen ke startup itu kan karena kalau misalkan lu lihat di media-media kayak kantor-kantor startup Bukalapak, Tokopedia, hampir semua kantor startup itu gayanya anak muda banget. Yang lu di mana kayak ada tempat main PS, terus ada tempat bisa istirahat, tidur siang bentar, kayak dimanja gitu lah. Dimanja lah ya. Nah, sebenarnya ada juga alasan kenapa dimanjanya gitu kan. Mungkin ya kalau misalkan bagi orang yang belum masuk ke sana, mereka ngelihatnya kayak anjir kayak kantornya keren banget, gue pengen nih punya kantor kayak gini gitu kan. Nah, mungkin ya selain karena kantornya, terus karena fleksibilitas juga. Fleksibilitas karena manajemennya biasanya kalau di startup tuh lebih terbuka ya. Jadi kita harus menerima masukan dan kita kan sebagai orang muda yang pengen social needs-nya itu salah satunya adalah kayak sebagai manusia kebutuhannya tuh untuk aktualisasi diri. Akan lebih difasilitasi. Lu bakal bisa mengaktualisasi diri karena pendapat lu tuh bakal didengar banget sama
company-nya Iya, gitu, iya. ketimbang company besar yang udah punya manajemen yang rigid, yang kayak susah banget lu untuk masuk ke sana. Maksudnya kayak suara lu tuh belum tentu bakal didengar. Dan organisasinya juga, kalau company besar kan biasanya hierarki ya, Ya, hierarki. atas senioritasnya ada. Iya. Tapi kalau startup tuh rata-rata dia apa sih namanya, setara gitu Setara. loh. Kayak semuanya setara. Walaupun atasan juga kayak barrier-nya nggak begitu kelihatan banget gitu. Atasan bawahan tuh nggak kelihatan banget gitu kan. Mungkin satunya itu. Tapi dibalik kayak penawaran yang kenyamanan, tempat kerja yang keren, harusnya, dan fleksibilitas ya. Fleksibilitas, lu bisa kerja di mana aja gitu. Lu bisa kerja di mana aja dan kapan aja. Tapi ada juga poin apa ya? Dengan menawarkan itu juga sebenarnya ada resikonya juga. Kenapa tuh? Fleksibilitas ya artinya ya lu bisa jam 10 malam bisa dipanggil untuk ngerjain sesuatu kan. Kayak gitu loh. Walaupun dari rumah ya. Tapi kan itu kan cukup mengganggu juga kan. Tapi ya kayak gitu. Terus yang kedua juga kayak tempat kerja enak itu kenapa? Artinya harus ada pertanyaan dong, kenapa dia enakin nih orang-orang. Ya, ya. Ya mungkin karena pressure-nya tinggi, penuh dengan tekanan. Tekanannya. Ya kan, penuh dengan tekanan gitu. Lu harus di-achieve target. Karena kan startup itu kan ya maksudnya kalau pertumbuhannya itu kan harus eksponensial ya. Jadi kalau misalkan pendapatan perusahaan biasa mungkin kenaikannya Februari, Januari kayak gini. Kalau startup kan Februari, Januari, Maret harus kayak gitu. Harus begitu. Harus punya target lah ya. Iya, targetnya tuh kayak gitu kan, bukan kayak gini grafiknya tuh. Langsung nukik. Iya, jadi kayak apa ya, karyawannya di push untuk kayak achieve target yang mungkin tinggi banget. Makanya kayak lu dikasih fasilitas PS biar lu masih mau stay di perusahaan itu dengan tekanan-tekanan yang tinggi itu gitu. Kayak lu masih bisa mau bertahan di sana gitu kan, lu nggak kabur atau misalkan cabut ke perusahaan lain yang kayak gitu-gitu sih kayak dan mungkin juga tapi ya kadang ada beberapa company startup juga yang emang fair dalam artian setelah itu juga ya, karena gini kan kayak startup itu kan teknologi Ben. Iya. Dalam artian misalkan lu sebagai founders nih punya aplikasi A gitu. Gue investor ngasih uang ke lu misalkan 10M. Nah 10M ini lu bakal spendnya kemana? Paling ke marketing sama SDM. Iya. Karena SDM itu aset kan. Kayak hal-hal yang kayak nyewa gedung, yang lain hal itu kan gak begitu penting ya. Sekarang remote working bisa kan. Iya. Artinya apa? Cost lu keluarnya cuma 2, SDM sama marketing. Artinya apa? Artinya ya para talent startup ini ya bisa dibayar dengan lebih mahal, ya kan? Karena mereka nggak ada cost yang lain kan. Dan itu juga mungkin yang menggiurkan buat anak-anak muda gitu sih. Karena kan anak Z sama milenial itu kan pengen yang kayak cepet gitu ya. Iya. Bener-bener instan lah biasanya. Instan. Jadi ya mereka pengen, itu juga menggoda juga bagi mereka gitu. Terus Pis, bagaimana nih cara untuk menjadi teach talent untuk bagaimana caranya untuk menjadi teach talent yang menjadi incaran recruiter? Oke, cara untuk menjadi tech talent ya. Jadi ya dalam artian apa sih namanya? Pekerja yang bergerak di apa ya? Ibaratnya lebih kayak ke pekerja teknologi ya. Gitu, di perusahaan teknologi yang menjadi incaran para headhunter atau recruiter. Nah, sebenarnya ya gue juga belum begitu lama untuk berkecimpung di dunia startup dan teknologi ini. Cuma yang gue rasain kemarin waktu pas gue pindah kerja nih Wen, dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan yang sekarang, itu apa ya? Bahkan gue itu kayak dapat offer dari 7 perusahaan gitu Wen. Ya kan, dapat offer dari 7 perusahaan dan bahkan 7 ya Pis ya? 7. Luar biasa. Nyokap kan pas gue cabut tuh nyokap gue sebenarnya agak khawatir Wen. Cabut dari Perusahaan yang sebelumnya. Karena kan kata nyokap gue sekarang lagi pandemi, orang lagi susah nyari kerja. Iya. Gitu kan. Gue nekat nih cabut. Gitu kan. Akhirnya pas di situ gue dapat offer dari 7 perusahaan nih. Dan ya secara logis ya gue pilih yang paling gede dong. Iya, ya jelas lah kalau itu mah ya. Ya kan? Nah, cuma dari beberapa perusahaan itu ada yang ini Wen, ada yang kayak gue tuh nggak apply, gue nggak ngelamar, tapi
mereka duluan yang ngontak gue Mm-mm. itu karena katanya profilnya cocok dan lain hal gitu kan. Artinya di sini gue ngelihatnya hal yang gue pelajari ya dari pengalaman gue kemarin gitu kan. Gimana caranya biar lu dicari sama rekruter gitu ya. Yang pertama menurut gue sih lu harus ngebangun portofolio, hasil kerjaan lah istilahnya yang emang bagus. Hasil kerjaan yang bagus, prestasi juga perlu. Terus percuma lu punya hasil kerjaan yang bagus, prestasi yang bagus, tapi lu nggak show up kemana-mana, lu nggak bakal kedetek sama radar nih. Karena kan mereka juga mungkin nyari talent-talent yang bagus kan, nyari pekerja-pekerja yang bagus. Cuma ya mereka susah ngedeteksinya. Jadi ya menurut gua sih lu harus perform yang bagus. Setelah perform yang bagus, ngebangun portofolio. Dengan portofolio itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang kayak belum begitu familiar dengan kata portofolio, sesimpel kayak misalkan kalau misalkan di bidang desain ya, lu ngedesain banner, misalkan desain banner lu pernah dipakai untuk PON se-Jawa Barat gitu. Lu bisa jual itu ke klien lu selanjutnya kayak ini portofolio gue, ini hasil kerjaan gue, banner desain gue pernah dipakai di PON gitu kan. Nah termasuk di bidang apapun kayak gitu. Kayak misalkan gue di bidang product management gitu ya, kayak gue bisa ngejadiin kayak aplikasi yang sebelumnya, nih aplikasi yang dulunya kayak gini, hasil kerja setelah gue gabung di sini, gue jadiin kayak gini gitu. Kayak yang tadinya mungkin tampilannya nggak begitu bagus, gue jadiin bagus. Yang kayak penggunanya dikit, gimana hasil kerja gue bisa jadi banyak kayak gitu-gitu kan. Kayak lu share kayak gitu kan di bidang apapun gitu, terutama di tech industri. Kalau misalkan di coding kan banyak yang kayak nyebarin kayak ini hasil coding gua rapi dan lain hal, itu penting banget. Jadi ketika lu pengen masuk ke menjadi pekerja industri teknologi, hal yang penting itu menurut gua lu bangun portofolio. Kalau misalkan kayak gimana caranya, gua kan belum ada opportunity atau peluang untuk bekerja di bidang itu nih gitu ya. Menurut gue sih inisiatif yang lebih penting gitu. Terus karena gue pun pas itu kayak gitu kan, kayak gue belum kerja, belum apa gitu kan. Ya inisiatif lu paling opsinya kalau nggak lu coba magang, lu bisa untuk bikin project-projectan aja gitu. Kayak project bohongan. Tapi ya gimana caranya lu bisa nunjukin kayak kalau misalkan lu desainer pengen jadi desainer aplikasi atau user interface design gitu, itu ada dan sekarang salah satu role yang dibutuhin juga untuk ngedesain aplikasi, tampilan aplikasi biar lebih enak dilihat gitu. Karena kan semua orang pakai aplikasi sekarang kan. Itu ada pekerjaannya dan ya yang harus lu lakuin, lu coba seandainya gue pengen ngebikin aplikasi jual beli online, kalau desain versi gue gimana sih? Lu ngedesain aja kayak lu kasih brand namanya Aswendi Mall atau apa gitu kan. Terus ya lu pamerin di Instagram atau misalkan di LinkedIn gitu. Jadi nggak harus lu kerja dulu baru ada portofolio, lu bisa inisiatif bikin. Setelah itu ya itu lu pamerin biar lu bisa terdeteksi oleh radar gitu. Dan enaknya untuk di industri teknologi dan startup ini, lu gelar tuh nggak begitu jadi masalah, Wen. Kayak yang nggak peduli lu kayak pendidikannya apa, yang penting lu bisa ngebantu perusahaan untuk ngebangun apa yang dia mau. Ya lu bisa jadi bagian dari itu. Dan kompetisinya sih sama-sama gitu. Kadang gue juga waktu pas jadi project manager, gue juga ngerekrut beberapa talent kan, gue nggak begitu ngelihat background pendidikannya sih. Yang penting gue lihat portofolionya, oh ini lebih bagus, akhirnya gue tarik aja gitu-gitu sih kan. Jadi ya enaknya kayak gitu. Oke Pis, terakhir Pis, gimana tips dan trik nih untuk singkat aja ya, tips dan trik untuk tech talent yang bisa bersaing di industri startup dan teknologi itu kayak gimana? Oke, kalau misalkan tips and tricksnya itu menurut gue ya mungkin hal yang penting untuk di industri startup tuh harus punya growth mindset. Terus lu juga harus punya grit, atau kayak growth mindset tuh grit juga, sama lu harus bisa ya intinya kedua itu sih poin paling pentingnya ya. Gue jelasin sedikit. Growth mindset itu
artinya lu tuh punya sebuah pemikiran untuk selalu ingin bertumbuh. Karena teknologi itu bakal hadir terus, yang terbaru terus bakal update berkembang terus. lah ya. Kalau misalkan lu nggak punya habit atau kebiasaan untuk belajar dan keinginan untuk selalu bertumbuh dengan belajar dan lain hal, lu bakal susah gitu. Karena semua pekerja di industri startup itu mereka tuh selalu kejar-kejaran untuk belajar teknologi terus. Ketika lu lalai, nggak belajar aja, itu pasti lu bakal ketinggalan dan susah. Dan growth mindset juga adalah sebuah mindset yang dimana lu kalau misalkan ada kegagalan nih, ya lu maksudnya nggak begitu, ketika gagal ya udahlah gue nggak bisa, akhirnya ya udah gitu. Karena kegagalan itu kan belajar juga, bertumbuh juga ya. Dan grit itu lebih kayak ke ketangguhan lu untuk mau terus konsisten di situ. Karena kalau misalkan lu nggak konsisten ya susah, skill kita bakal susah untuk kebangun dari situ. Itu sih kan paling growth mindset, grit sama ya paling sama lah ya, adaptif dan lain hal gitu. Oke, teman-teman Banten Podcast, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen gue tanyain ke narasumber yang luar biasa ini, teman gue ini. Cuman karena berhubung waktu yang sudah habis ya. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Gimana, men? Perlu diulang nggak? Nggak usah, nggak perlu.